Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bergabung dengan Basuki Wasis Channel. Konten kami yang telah tumbuh dan berkembang hingga saat ini, dan kami tentunya menyampaikan terima kasih atas dukungannya, dan kami juga terus mohon untuk didukung, untuk memberikan komen, saran, subscribe, dan like tentunya. Dan ini kita masih di lahan pertanian di Garut. Garut ini salah satu terkenal dengan kota dodol. Kota dodol itu dibuat dari ketan, beras ketan gitu dibuatnya. Dan ini salah satu lahan pertanian yang memasok bahan makanan itu. Dan kita bisa lihat ini adalah kondisinya seperti ini ya, cukup bagus, cukup indah. Dan di ujung sana ini adalah Gunung Papandayan, kalau tidak salah, Gunung Papandayan yang memang diselimuti kabut karena ini memang bulan Desember, tepatnya tanggal 22 Desember 2021, dan memang diselimuti kabut karena memang sering turun hujan pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya itu. Oke, kita di sini mereview melanjutkan. Jadi ini adalah saluran parit. Nah, ini dialirkan aliran air ini ke sawah-sawah ini. Ini baru tanam ini. Sebelah kanan kiri saya ini baru tanam padi yang mungkin baru 1 hari 2 hari. Yang di ujung ini adalah yang sudah sekitar 3 hari atau seminggu ya. 3 sampai seminggu, 3 hari. Karena anakannya sudah mulai banyak itu. Dan ini kita bisa lihat ini dibendung kemudian dialirkan. Nah, ini pemerintah yang buat ini. Kemudian saluran irigasi ini diharapkan lahan pertanian kita bisa terus menanam, bisa tumbuh, sehingga kesejahteraan petani, masyarakat juga akan terus meningkat seperti itu. Oke, ini yang baru ditanam, tanaman ini baru ditanam ya, seperti ini. Ini dikeringkan. Tapi hal yang kita temukan di sini ada beberapa juga permasalahan keong emas seperti itu. Ada keong emas. Keong emas ini salah satu hama ya. Pada khususnya tanaman padi yang masih kecil seperti ini menjadi masalah gitu. Di Bogor ya, kita review juga seringkali ditemukan keong emas. Tapi kalau di sini tidak begitu banyak, kita perhatikan tidak terlalu banyak. Ini baru tanam ini. Nah, kita lanjut sana. Ini ada saung-saung, biasanya kalau untuk berteduh yang menanam itu seperti itu. Oke, ini juga sama. Nah, ini diairi. Nah, ini ada tanaman air ini. Ini juga bisa, sebenarnya sisi lain menguntungkan, sisi lain juga merugikan karena itu menjadi kompetitor kan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini juga baru tanam, kita perhatikan ini sudah diairi. Jadi saluran irigasi inilah saluran utama yang memberikan pengairan bagi tanaman pertanian di Garut ini, Nah, itu kita bisa lihatnya air mengalir seperti ini. Di ujung juga ada pertanian yang bagus. Dan di sebelahnya ini adalah tanaman terong, tanaman terong seperti itu. Ini baru tanam. Jadi bikin guludan seperti ini. Dibikin guludan. Nah, cukup subur, bagus terongnya ini. Ini airnya, sawahnya, kita perhatikan seperti itu. Nah, di ujung sana ini adalah kita bisa lihat air yang mengalir, terjun kecil, walaupun kecil, kita bisa lihat ini mengairi sawah kita ini, sawah lahan pertanian ini.
Ini nampak bagus, subur seperti itu. Nah, ini adalah lahan pertanian juga yang juga ditanam. Kita bisa perhatikan aliran air di sini relatif deres airnya, relatif deres. Ini baru tanam nih, baru saja ditanam. Nah, kita bisa perhatikan inilah sistem irigasi yang dibuat. Jadi irigasi ini sebenarnya dibuat sudah cukup lama. Sistem ya, kemudian ini kalau di Bali kita kenal dengan sistem subak itu. Jadi sistem pengairan ini memadukan kearifan dengan lingkungan. Jadi artinya daerah atasnya itu tetap dijadikan kawasan hutan seperti ini. Di bagian bawahnya, kaki bukitnya, kaki gunungnya digunakan untuk sistem pertanian. Dan memang pertanian yang di Jawa ini kan sudah cukup lama, dan itu menjadi kesinambungan terus menerus, sehingga sawah-sawah itu terus bisa ditanami, bisa tumbuh dengan bagus. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah yang sudah dipanen. Nah, itu ada jerami-jeraminya, ini sudah dipanen. Dan ini yang juga baru di sebelahnya ada yang kurang lebih sebulan lalu yang ditanam seperti itu. Inilah sistem pertanian yang memang terus dijaga dari para orang leluhur kita yang telah mewariskan suatu generasi yang bagus, sehingga pertanian di Indonesia ini terus meningkat. Nah, apalagi sekarang kan juga pemerintah negara terus membangun waduk-waduk. Jadi yang akan menjadi food sentral untuk di daerah lain. Kalau di Jawa ini kan memang curah hujannya cukup, tapi kalau di luar Jawa yang misalnya di Nusa Tenggara Timur kan perlu juga bisa nanam padi, maka dibangun bendungan atau waduk-waduk baru supaya memang food center ini menjadi cukup, sehingga kita bisa menghasilkan beras, kita bisa menghasilkan padi sebagai makanan pokok terus menerus gitu. Sehingga dari data-data yang kita dapatkan bahwa sampai sekarang ini Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi gitu, karena keberhasilan bangsa ini untuk menanam padi tadi sebagai bahan pokok. Dan ini seharusnya juga bukan hanya di Garut seperti ini ya, di luar Jawa pun harusnya seperti itu. Dengan pengetahuan kita miliki, dengan teknologi yang kita miliki, maka lahan-lahan di Jawa juga pasti bisa dibuat seperti ini. Sehingga memang kemauan kita saja untuk selalu bersama-sama membangun lahan pertanian yang baik, lahan pertanian yang bagus, sehingga produktivitasnya terus terjaga. Demikian melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Tuh ada burung bango. Ini menunjukkan bahwa ini terbang nih. Tuh. Menunjukkan bahwa lahan pertanian ini bagus gitu. Jadi itulah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan dukungannya selama ini sehingga konten kami terus berkembang. Dan kami juga terus mohonkan untuk selalu komen, saran, subscribe, dan like. Demikian, terima kasih. Selamat pagi dari Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.